Hai guys, I'm Temano, welcome back to my channel. Kali ini kita akan membahas tentang air purifier lagi. Selama 2 tahun kayaknya ya, 2 tahun lebih kita tidak membahas air purifier karena memang momennya pas nih. Karena gue lihat Jakarta nih beberapa bulan terakhir atau kayaknya pas setelah pandemi, pas endemi, ini udah mulai isu polusi udara sudah semakin marak lagi gitu ya. Karena memang gue sendiri ngerasain gitu kalau keluar rumah nggak pakai masker, karena kan sekarang itu udah bebas nggak pakai masker kan gitu. Kalau gue lagi nggak pakai masker itu kerasa banget tuh di hidung, di dada itu kayak berat rasanya. Beda ketika gue ke Eropa beberapa bulan yang lalu itu segera banget guys, sumpah. Dibanding Jakarta parah banget udaranya. Makanya gue memutuskan untuk mengupgrade air purifier gue dari MC30 menjadi MC55. Nah kenapa? Kenapa kalau ada yang lebih tinggi dari MC55 yaitu MC60, kenapa gue belinya MC55 gitu kan? Oke, ada beberapa alasan kenapa gue milih MC55. Yang pertama, dia itu lebih compact dibanding MC60 karena gue juga ngerasa si dimensi itu sangat mempengaruhi gitu loh, mempengaruhi estetika, mempengaruhi kepraktisan juga gitu. Kalau MC60 dia lebih tinggi gitu, karena kan dia ada generator mistnya atau percikan airnya kan, dia menjaga kelembaban. Kalau ini kan dia hanya menjadi pemurni udara tok gitu. Itu pertama. Nah, menyambung yang pertama, alasan kedua adalah karena di rumah gue juga nggak ada hewan peliharaan. Kalau misalnya kalian punya anabul gitu ya di rumah, alangkah lebih baiknya kalian belinya MC60 karena dia bisa menjaga kelembaban udara. Apalagi kalau misalnya anabul yang kalian punya itu adalah yang ras-ras gitu, yang mahal-mahal. Kalau misalnya nggak dijaga kelembaban udaranya nanti bisa cepat rontok. Nah itu gue tidak perlukan di rumah gue karena di sini cuman manusia semua tinggal gitu loh, tidak ada anabul. Untuk yang kedua, yang ketiga, gue beli MC55 ini karena dari semua air purifier yang ada di Indonesia gitu ya, kayak dari brand-brand lain, Daikin ini yang memang sangat concern dengan partikel PM 2,5 gitu, dan dia sangat jelas gitu indikatornya, mulai dari yang berbahaya, menengah, sampai yang sehat itu seperti apa gitu. Dan keempat, dia juga punya sistem ion gitu, nggak cuman Sharp dengan plasma clusternya, terus Panasonic dengan nanowijinya. Nah kalau Daikin ini punya streamer gitu ya, sebenarnya fungsinya sama. Sistem ion ini dia bisa menghambat pertumbuhan virus dan juga jamur gitu. Dan gue sempet dulu galau sih apakah gue beli Panasonic aja, karena kalau misalnya kalian lihat video gue yang AC Panasonic itu kan dia ada nanowijinya tuh. Nah memang gue merasakan betul gitu ya kalau nanowiji itu bener-bener efektif untuk menghilangkan bau gitu ya, itu sangat-sangat efektif. Tapi gue pengen coba juga tuh kalau untuk yang streamer seperti apa. Dan karena Panasonic dengan Daikin ini setelah gue lihat-lihat gitu ya, Daikin sangat concern dengan masalah partikel PM 2,5 yang ini impactnya ke paru-paru gitu. Nah seperti apa cara mengoperasikan dan persiapan pengoperasian setelah kalian membeli ini, ikutin terus. Oke, jadi inilah tampilan bagian atas ya guys dari air purifier Daikin untuk tipe MC55 UVM6. Nah mungkin kalau misal kalian ngeh gitu ya, sebenarnya ini ada 2 tipe atau 1 tipe sih untuk yang tipe kayak gini gitu. Ada 2 guys, ini yang gue punya MC55 dan dia punya kembaran MC40. Nah bedanya di mana sih? Bedanya kalau MC40 dia nggak ada remote controlnya kayak gini. Nah karena dia nggak ada remote controlnya, ada part yang hilang nih dari panel ini. Apa yang hilang? Dari MC40 ya, dia nggak ada nih yang andeng-andengnya atau lingkaran hitam ini namanya signal receiver. Dia karena nggak ada remote controlnya, MC40 dia nggak ada nih, jadi polosan warna putih gini. Dia nggak punya lampu indikator untuk child lock. Ini kalau nyala warnanya oranye, nanti kita akan operasiin. Nah di sini ada 2 tombol fisiknya, ada tombol power on off sama tombol untuk fan dan juga untuk mengganti mode gitu. Jadi ini bisa ditekan manual sebenarnya. Kalau misalnya amit-amit nih remote controlnya hilang atau pas baterainya habis terus kalian belum nemu pengganti baterainya, nah bisa dioperasikan dengan menggunakan 2 tombol ini. Dinyalain dulu, baru nanti tinggal ganti-ganti aja fan atau mode-nya. Nah di sini ada banyak banget lampu indikator. Nah kalau yang ini adalah lampu indikator untuk mode guys. Ini adalah untuk fan, ini ada lampu indikator untuk dust, debu sama adar atau bau, sama di sini tuh indikator PM 2,5. Nah ini kenapa gue menentukan pilihan, kenapa sih gue memilih mengupgrade
air purifier Daikin gue MC30 ke MC55 dan enggak ke brand lain gitu nih, karena di sini kelihatan jelas banget untuk indikator PM2,5-nya dia seburuk apa atau sebagus apa, aman apa enggak untuk kualitas udara di kamar gue atau di rumah gue ini. Nah, ini ada warna-warni ya guys. Nah, di sini juga ada lampu indikator dari trimmer. Nah, nanti ketika aktif dia akan berwarna biru tua gitu warnanya. Oke. Nah, kalau untuk power dia akan berwarna hijau. Ini semua mode berwarna hijau. Kalau yang child lock ini dia warnanya orange. Untuk fan di sini dia warnanya juga akan warna hijau. Nah, ini simbolnya apa aja sih gitu. Nah, kalau yang paling kiri ini quiet ya. Ini kecepatannya quiet, terus sebelahnya agak gede dikit ini low. Yang ketiga ini standar. Kalau yang terakhir ini yang kayak tanda panah ini adalah turbo. Nah, ketika kalian mengaktifkan fan-nya ini turbo, otomatis streamernya ini dia akan nyala. Walaupun sensor air purifier ini dia tidak menangkap ada partikel yang berbahaya ya. Terus kalau ada sama other, ini dia lampunya mirip sama yang MC30 guys. Dia akan bisa berganti-ganti warnanya. Kalau hijau dia ya berarti bagus gitu ya. Kalau orange dia akan agak sedikit buruk. Nah, kalau dia sangat berbahaya dia warnanya merah nih. Untuk udah sama other dia sama, ganti-gantian aja ya. Terus kalau PM2,5 ini dia warnanya macam-macam kebetulan. Jadi yang paling kiri ini dia yang paling aman warnanya hijau. Terus dia akan berwarna bukan orange ya, agak kuning gitu ya, hijau muda, kuning, orange, merah, ungu, dan ini abu-abu. Kalau gue sih sejauh ini belum pernah, jarang banget si PM2,5-nya ini sampai warna abu-abu. Paling kalau misalnya gue lagi bersihin kamar dan memang misalnya gue lagi mau ganti spray atau misalnya mau ganti bed cover, nah ini biasanya dia akan berwarna abu-abu. Tapi sih so far kalau misalnya di sehari-harinya gitu ya dia mentok di warna ungu aja. Nanti kita akan bahas gitu ya. Nah, di sini di Daikin ini nih nilai jualnya dari air purifier ini adalah si streamernya gitu atau sistem ionnya. Oke. Nah, untuk remote controlnya di sini ini simple banget guys. Dia warna putih gini tipis. Dan dia di sini ada bracketnya di air purifiernya. Jadi kalau misalnya kalian takut hilang, taruh aja di sini. Tuh, gitu. Di sini ada pemancarnya di sini. Nah, di bawahnya adalah untuk ganti baterainya. Oke. Jadi dia gampang banget kalau misalnya kalian mau pakai di sini. Ini ada tombol power, itu untuk mengganti fan, mengganti mode. Terus kalau ditekan sampai 2 detik, dia akan mengaktifkan mode child lock-nya. Nanti dia di sini akan berwarna oranye, dia akan nyala. Nah, kalau brightness, kalau misalnya kalian ngerasa, oh ini lampu dari warna-warni air purifier-nya agak sedikit mengganggu gitu tidur. Nah, kalian bisa atur di sini, mau diredupin atau nanti bakal mati sama sekali, itu bisa ya. Sekarang kita mau coba mengaktifkannya. Tapi sebelum mengaktifkannya kita mau lihat dulu nih part-part yang harus kita perhatiin kalau misalnya kita mau masang pertama kali atau untuk perawatan dari air purifier ini. Jadi kalau misalnya kalian baru pertama kali mau unboxing gitu, mau pakai, ini kan semuanya akan di lem nih, ada isolasi warna biru muda yang akan menutup atau mengunci sebenarnya, mengunci sisi-sisi dari partisi-partisi yang ada di air purifier ini. Nah, di sini yang paling atas ini adalah tempat udara bersihnya keluar nih. Jadi setelah disaring dia akan keluar dari sini. Nah, pertanyaannya dari mana dia akan masuk udaranya itu? Jadi di bawah sini akan ada bagian seperti ini guys. Nah, di bawah sini, terus di sebelah sini, kiri sama kanan, yang semuanya bisa dicopot kalau misalnya udah kotor gitu. Terus di bagian sebelah kirinya ini ada pegangan ya. Jadi kalau misalnya kalian mau ngangkat tuh dipegang gini. Nah, di sini juga ada, kalian kalau misalnya lihat ada bagian yang bisa dicopot, buka tutup gitu. Nah, ini apa sih? Ini adalah filter HEPA sama filter deodorizing atau penghilang bau. Jadi kita tekan aja gini nih. Ini di 4 jarinya. Kalau gue bisa kayak gini nih. Taruh sini, terus ini ditekan nih. Ini bisa ditekan ya guys. Tinggal ditarik aja. Nah, dia akan ada partisi kayak gini.
Nah, filter ini warna hitam ini adalah filter anti bau atau deodorizing. Nah, ini lifetime umurnya guys, dia seumur hidup. Yang penting kalian jangan kenain filter ini sama air. Jadi kalau misalnya ngerasa kalian, oh udah kotor nih, di vacuum cleaner aja, jangan sampai dicuci, gitu ya. Nah, di bawahnya, di sini, nah ini ada filter HEPA-nya. Tuh, ada filter HEPA nih, jadi dia tengah-tengahnya warna putih gini. Ini baru 3 bulanan deh kayaknya dia, 3 bulanan. Nah, ini umurnya sekitar 10 tahun. Jadi kalau misalnya udah 10 tahun, kalian ganti yang baru. Nah, ini juga jangan sampai dicuci dengan air ya. Ini cuman di vacuum cleaner aja. Jadi urutannya yang paling bawah itu adalah gini nih. Ini pastiin tulisannya, nah bener ya guys. Jadi dia nih di depan nih, top di bagian depannya tuh ada tulisannya jangan dicuci juga. Jadi diletakin kayak gini. Dah. Terus yang ini tadi kan bukan gini ya pasti, tapi begini. Nah, ini kita masukin aja. Oke. Ini udah terpasang. Nah, yang bagian atas ini, si kisi-kisi atas tempat udaranya keluar, itu juga kadang bisa kotor. Jadi kalian bisa cuci gitu loh. Dengan ini kan ada selah nih di sebelah sini. Nih. Nah, diangkat aja gini. Gitu. Nah, ini nanti bisa dilap atau dicuci bersih aja kalau misalnya kalian ngerasa agak kotor gitu ya. Kita balikin lagi. Nah, yang bagian samping ini itu juga ada filternya guys. Jadi ditarik aja ke atas gini. Nah, ini kalau misal kalian lihat di sini, dia ada kayak pre-filter gitu. Jadi nggak cuman bolong-bolong. Kalau ini kan memang dia tempat keluar udara bersih, jadi dia nggak ada kisi-kisi lagi. Nah, kalau ini ada filternya nih, ada jaring-jaringnya di sini. Nanti kalian bisa di vakum boleh, atau disiram aja, disemprot pakai air atau kompresor. Jadi jangan disikat. Nah, kalau disikat nanti si filternya ini bakalan rusak lama-lama. Jadi jangan disikat, disemprot aja gitu. Kita balikin ke sini. Oke, selesai kita mau operasiin si air purifier ini. Oke, sebelum kita mau mengoperasikan atau kita mau pakai air purifier ini, pastinya guys, dia tuh peletakannya sesuai dengan guide dari Daikin. Jadi kiri sama kanannya, kiri sama kanannya air purifier ini, dia nggak dihalangi sama sesuatu atau benda. Jadi supaya aliran udara yang masuk yang ingin dibersihin sama alat ini itu dia tidak terhalang ya. Di bagian depannya juga jangan, karena di bagian bawah itu dia ada tempat udara masuknya juga selain di kiri sama di kanan. Jadi pastiin dia nggak yang dempet belakang kiri kanan gitu. Kalian tepatin di tempat yang terbuka ibaratnya gitu, di dalam ruangan ya. Dan ini juga akan lebih efektif bekerja ketika di ruangan itu adalah ruangan ber-AC gitu ya. Oke, sekarang ini udah gue sambungin ke stop kontak. Sekarang kita mau operasiin pakai remote kontrolnya di sini. Dan di sini gue akan nyalain pakai tombol power ini ya. Nah, ini adalah lampu indikator yang menyala. Kebetulan di sini gue pakai modenya auto, dan kebetulan untuk kualitas udara kamar gue di sini udah bersih banget ya. Tapi dia kadang suka kayak mendeteksi, kalau auto itu dia suka kadang mendeteksi partikel-partikel yang tidak gue duga-duga gitu. Nah, di sini dash adarnya hijau, terus PM2,5 indikator juga warna hijau, lampu modenya warna hijau, terus untuk lampu powernya di warna hijau. Nah, di sini gue akan mengganti mode dari air purifier ini ke Econo sama Poland menggunakan, di sini ada mode, kita akan pakai mode ya. Econo, dia akan pelan gitu, akan quiet. Terus kalau Poland seperti MC30, dia beberapa menit sekali dia akan kayak
kenceng gitu, denger nggak suaranya? Dia bakalan kipasnya itu kayak kenceng sendiri ke kecepatan di bawah turbo di standar gitu. Jadi yang posisinya ketiga ini nih, yang lampu nomor 3-nya gitu, kalau Poland. Yang kita balikin ke modenya di auto aja. Oke. Nah, kalau kita pilihnya di modenya auto, itu fan-nya akan mati semua lampunya karena dia akan mendeteksi, dia akan menyesuaikan kecepatan kipasnya itu otomatis sesuai dengan kekotoran gitu ya, atau tingkat atau konsentrasi udara, partikel udara PM2,5 di udara gitu. Nah, sekarang kita mau pakai fan gitu, kita mulai dari yang paling kiri ya, yang quiet dulu. Ini pakai tombol yang fan. Oke, ini kebetulan terakhir gue pakainya yang 2 gitu, karena dia nggak terlalu lambat banget, dia nggak terlalu kencang banget juga. Nah, ini yang low, kita ganti yang kecepatan standarnya 3. Udah sedikit agak ribut. Nah, kalau misalnya gue lagi belum tidur, biasanya gue pakai yang ini. Kalau misalnya gue belum tidur sama gue males dengerin suara auto gitu ya, kadang dia suka ganggu gitu. Nah, gue pakainya ini. Tapi kalau gue tidur biasanya gue pakein yang fan speednya 2, yang low. Nah, kalau pakai turbo, dia akan otomatis ngaktifin streamernya, tapi suaranya bakal ribut banget. Nih ya, kita akan ganti ke streamer yang turbo. Ini kuat banget sih guys, jujur, anginnya dan penyerapannya gitu, dan suaranya juga kencang banget. Misalnya kalian denger di video ini, suaranya kencang banget guys. Dan ini kan karena coverage area dari ruangannya itu untuk tipe ini itu sekitar 40-an ya, 40 meter persegi gitu. Nah, otomatis streamernya akan nyala dan ini kan berisik banget ya. Ini gue balikin ke mode yang setiap hari gue pakai, itu di fan 2 aja. Nah, kayak gini. Pertanyaannya adalah kapan dia akan berganti-ganti warnanya. Nah, kalau gue pribadi, gue pikir nih, ketika gue bersih-bersih ruangan kamar gue gitu ya, dia akan berganti sendiri. Tapi ternyata untuk wangi-wangian kayak misalnya parfum, gue pas pakai hand body gitu, pokoknya ada wangian yang ada di kamar gue, bahkan gue ganti red diffuser gue yang baru aja, dia langsung berganti ke mode streamer gitu. Bukan mode streamer, maksudnya ketika gue pakai di auto misalnya gitu, nanti dia akan kencang sendiri biasanya gitu. Nanti kita akan buktiin ya sesensitif apa sih air purifier Daikin MC55 ini gitu. Nah, gue pengen tombolnya masih ada 2 nih di bawah ya, yang brightness sama lock. Nah, kita akan coba ganti brightness-nya dari air purifier ini menggunakan tombol brightness. Nah, dia akan sedikit redup, 2 kali dia akan mati. Jadi yang nyala itu cuman lampu indikator dari powernya aja. Untuk lampu-lampu lain-lain dia akan mati. Tapi gue sih tetap lebih suka yang normal aja kayak gini, warna keterangannya atau kecerahannya. Nah, untuk yang terakhir di sini ada fungsi child lock di sini. Dia bilang push for 2 seconds. Kita coba pencet ya. Nah, dia otomatis warna orange. Ini kalau mau dipencet bocah, dia nggak bakalan keganti-ganti. Jadi mau tombol fisiknya ada di sini, atau mau diganti-ganti pakai remote-nya. Misal kita mau ganti mode-nya ya, nggak mau ada bunyi beep-nya 3 kali, tit 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 gitu, itu udah pasti kekunci. Jadi kalau misal kalian punya anak kecil di rumah, ini aman banget ya. Misalnya mau dia mencet-mencet matiin misalnya, dia nggak mau gitu. Nanti kalau dari remote, nah kalau dari perangkatnya langsung tetap dia nggak mau gitu. Jadi itu gunanya kalau misalnya kalian punya anak kecil gitu, punya baby, bukan baby juga sih, pokoknya balita lah yang lagi aktif-aktifnya, dia nggak bakalan terusik gitu alat ini. Oke, ini gue matiin aja karena di kamar gue tidur sendiri, jadi gue matiin aja. Jadi ini push for 2 seconds ini untuk mengaktifkan sama nonaktifin sama ya guys ya. Nah, sekarang kita akan buktikan aja untuk sensitivitas dari alat ini. Jadi tadi gue sempat bilang parfum aja, wangi-wangian aja dia langsung ngedetect gitu. Nah, sekarang kita akan semprotin parfum.
Oke, ini ada parfum. Jadi kan jalur masuk angin, bukan angin udaranya itu dari samping sini sama depan ya. Sekarang gue semprotin aja parfum di sini nih. Ini gue semprot aja gini ya. Di sini nih, ya, sebelah sini, sama di bagian samping kanannya nih. Nah dia langsung ngedetect. Itu padahal cuman parfum. Kalian bisa bayangin kalau itu bukan parfum, misalnya bau rokok, atau misalnya ada orang dari luar gitu bawa duren misalnya, dia otomatis bakalan aktifin sendiri kayak gitu. Ini gue semprot lagi guys. Nah ini mentoknya di warna ungu aja. Ini gue gue semprot di bagian sebelah kanan yang sebelah sini ya. Ini gue semprot nih. Otomatis undernya dia berubah warna merah. Dan kecepatan kipasnya karena gue kunci di 2, dia nggak akan bunyi. Tapi kalau misalnya gue ganti dia di auto, misalnya auto ya, dia bakalan berisik. See the difference? Dia bakalan kenceng banget dan dia warnanya ini merah ya guys. Jadi kalau misalnya kalian di kamera dia warna orange, ini warnanya merah. Dan ini warnanya beda ya sama ini. Ini orange-nya tuh orange muda gitu sih. Yang ini warna kayak warna apa ya? Terakota gitu. Nah kalau ini bener-bener merah gitu. Jadi itu kalian bisa bayangin ini cuman pakai parfum doang gitu. Dia langsung ngedetect gitu loh. Gimana nanti kita akan pakein kemoceng ya untuk mendeteksi sensitivitas dari sensor PM2,5-nya, karena itu akan sedikit kotor. Nah ini sudah bersih lagi ya guys ya, udaranya nih udah hijau semua, PM2,5-nya juga di hijau, das sadarnya udah hijau. Kalian tadi udah ngeliat sendiri kan betapa sensitifnya sensor dari Daikin, even dari parfum yang jelas-jelas wangian aja dia langsung ngedetect gitu, dia langsung indikator ungu, terus juga kipasnya otomatis langsung kenceng. Nah kalau kita coba untuk kekotoran bener-bener kotor, apakah sama sensitivitasnya gitu ya? Kalau buat gue pribadi dia sangat sensitif. Nah buat ngebuktiin ke kalian, di sini gue udah punya kemoceng. Ini biasanya kemoceng yang biasa gue pakai buat lap kaca mobil gue. Nah gue akan keprok-keprokinnya di bagian kanan sini ya. Gue akan keprok-keprokin 1, 2, 3. Dia langsung di sini PM2,5 filternya, 2,5-nya langsung ke warna ungu. Memang sangat jarang banget ya, seperti tadi gue bilang di awal, jarang banget kalau di kamar gue lampu indikator mentok sampai di warna abu-abu nih. Yang paling ini kan mati, ini dia cuma sampai di ungu gitu. Sangat jarang sekali. Biasanya gue kalau misalnya bersihin kamar tuh kayak misalnya gue mindahin letak benda gitu yang memang lama gue pakai dan itu kan banyak debunya, baru dia bakalan berubah ke warna abu-abu. Abu-abunya sih kayak putih sih sebenarnya, cuma maksudnya jarang gitu. Dan ini dia sangat sensitif. Ini gue tambahin lagi deh, kita polin kali aja bisa pol. Biasanya sih enggak sampai pol gitu. Nah di sebelah sini dia ada generator streamernya, kalau di bagian sebelah kiri nggak ada. Mentok di orange aja guys gitu, nggak sampai abu-abu gitu. Dan kalau misalkan dengar di sini suara kipasnya, karena di modenya auto, dia sudah di standar di sini, nggak yang turbo yang kenceng banget, tapi di sini dia kecepatannya di standar, kedengeran tapi nggak yang bising banget gitu. Begitulah guys kira-kira cara kerja. Tadi gue udah tunjukin gimana caranya mengoperasikannya, fungsi-fungsi dari tombol-tombol dan juga lampu indikator dari EPVR ini. Gue juga udah buktiin, udah gue reveal gitu tadi ke kalian. Parfum yang wangian aja dia langsung ungu ya, PM2,5-nya. Terus tadi kemoceng yang kotor yang bisa gue buat lap kaca mobil gue juga langsung ungu gitu. Nah itu udah sangat-sangat itu menjadi pros-nya gitu. Kenapa gue sangat menyukai air purifier ini, karena jelas gitu loh untuk sensor dari PM2,5-nya itu sangat jelas gitu, warna ungu, warna oranye segala macam yang ada di situ. Sensitivitasnya yang gue suka banget. Jadi prosnya itu, jadi fitur-fitur utama dari
alat ini sangat berguna buat gue, cukup lah gitu memenuhi yang semua gue butuhin gitu. Tuh prosnya. Consnya sama seperti yang gue pernah review juga dulu di AC Panasonic Nano EG gue, itu ada suara desisnya di ion generator Nano EG-nya. Nah sama di sini juga gitu, jadi generator si streamernya itu juga ngeluarin bunyi desis gitu, kayak apa ya, kayak bunyi gas bocor gitu. Nah buat orang yang mungkin baru pertama kali punya alat ini, maksudnya baru pertama kali mengenal gitu ya generator ion pemurni udara, pasti bakalan parno gitu, ini bunyi apaan nih gitu kan. Nah buat orang yang udah biasa kayak gue, bukannya parno, lebih ke risih gitu, karena bunyi kayak ada bunyi apa ultrasonik lah gampangnya gitu, kayak bunyi desis ultrasonik. Nah itu somehow gue agak terganggu kalau misalnya gue lagi nggak tidur gitu, gue lagi nggak pengen tidur, gue sih nggak masalah. Tapi kalau posisinya alat ini menyala dan gue mau tidur, ini sangat mengganggu. Tapi balik lagi gue menenangkan diri dengan oke, ini berarti ada partikel yang berbahaya di kamar gue, ya udah biarin deh, bersihin aja gitu. Nah begitulah kira-kira ya kehidupan gue dengan si MC55 ini. Nah menurut kalian gimana? Apakah kalian mempertimbangkan gitu ya alat ini sebagai salah satu kandidat air purifier kalian? Silakan gitu ya, karena sekarang juga Daikin ada yang tipe paling tingginya, ada dua sih, bukan paling tinggi, ada dua tipe barunya gitu, yang dia sangat ramah untuk yang punya anabul, yang punya hewan peliharaan, yang anjing, kucing, yang pokoknya berbulu banyak gitu ya, berambut berambut. Kalau berbulu tuh aves, unggas, bener nggak? Jadi gitu. Dan ini harganya mengikuti diskon sebenarnya. Gue waktu itu beli alat ini lagi diskon di harga 2,2 jutaan lah pokoknya. Harga aslinya sekitar 4 something lah, 4 atau 5 gitu deh. Pokoknya agak lumayan mahal, tapi sangat worth it karena tadi sensitivitasnya lumayan tinggi, nggak lumayan, sangat tinggi, sensitif banget. Terus juga apalagi ya, desainnya juga dia nggak berisik gitu, nggak berisik maksudnya nggak yang kebanyakan aneh-aneh gitu loh. Putih, bersih, dan glossy. Dia nggak yang matte ya, matte itu cuman bagian atasnya aja, dia putih glossy. Putih juga dia pearl white, bukan yang putih gimana ya, taffeta white yang Honda, lo tau gak sih, kayak gitulah, putih bersih kayak gitu. Oke, kalau misal kalian suka dengan video ini bisa di like, kalau misal belum subscribe boleh di subscribe, kalau enggak juga nggak apa-apa. Yang penting gue sudah memberitahu kepada kalian gitu pros sama cons dari air purifier ini. Kalau gitu kamu pertama pamit, and see you on the next video. Have a nice day.